Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah al-qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi ma utiya min jawamil kalim may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa bisan ila yaumiddin. Fafaqahu fi dinillahi azza wa jalla fa'alima wa 'allama. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Kitabus shalah. Secara fungsional, sholat itu merupakan tiang agama. Secara fungsional, sholat itu merupakan implementasi dari sebuah keyakinan yang terpancar bagaikan cahaya. Karena berkali-kali dalam banyak forum kita mendengar bahwa rukun Islam itu menjadi komitmen kita setelah mengimani Allah yang Esa lagi Maha Kuasa, mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Maka seperti yang kita tahu, iman itu lebih dari sekedar percaya, karena harus ada beberapa hal yang ditunaikan pasca kepercayaannya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu disebutkan as-sholatu imaduddin, Sholat itu laksana tiang bagi agama, tiang. Kalau itu sebuah rumah, tiang itu penyangga. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapapun orang yang menunaikan sholat berarti dia menegakkan tiang agama itu. Rumah menjadi kokoh karena ada tiangnya. Rumah itu berdiri karena ada tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya, maka tidak pernah kokoh dan mudah untuk dirobohkan. Karena itu wa man tarokaha faqad hadamaddin. Siapapun orang yang meninggalkan sholat itu sama dengan dia merobohkan agamanya. Sesungguhnya lebih kepada keberagamaannya. Secara terminologis bahwa sholat itu merupakan kompilasi dari beberapa ungkapan, beberapa kegiatan yang secara khusus telah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam satu pernyataannya Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, salatnya Nabi itu ada beberapa ungkapan, ada beberapa giat, perbuatan, gerak. Jadi ucapan dan gerak-gerak tertentu yang dimulai takbir dan diakhiri dengan salam. Karena menjadi komitmen dari keimanan siapapun orang yang mengimani Allah yang Esa lagi Kuasa, mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sholat itu posisinya adalah fardu ain.
Fardu ain itu artinya bahwa ibadah ini bersifat individual, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dicukupkan dengan penyelenggaraan orang lain dengan melakukan ibadah itu. Jadi kalau misalnya sholat jenazah itu fardu kifayah, itu artinya fardu kifayah ketika sholat itu dicukupkan ketika ada orang lain yang telah menunaikannya. Karena bersifat individual, maka siapapun orang yang atas izinnya dan sayangnya serta cintanya Allah kepada siapapun hambanya dengan memberikan keimanan, ya, yang tentu secara biologis telah mencapai usia baligh, ya. Jadi usia baligh itu usia yang kemudian disebut mukallaf, ya, di mana orang terbebani menunaikan apa saja yang menjadi kepentingan untuk kehidupannya atas nama seorang manusia, ya. Hari ini kita masih bilang bahwa itu merupakan kebutuhan, tapi sesungguhnya merupakan kepentingan, kebutuhan Allah, ya. Itu merupakan kepentingan, ya. Bukan semata-mata kewajiban. Tadi saya bilang bukan semata-mata kewajiban. Jadi orang yang sudah mendapat kasful qulub sebagaimana perspektif yang pernah saya sampaikan menurut, ya, seorang, ya, pakar tafsir Imam Baydawi, ya, orang itu kalau sudah dapat kasful qulub maka bisa menikmati apa yang Allah perintahkan, itu menjadi kebutuhan di dirinya, ya. Apa yang dilarang otomatis itu mencelakai dan memberikan mudarat bagi yang bersangkutan. Ya, kita ini masih tarafnya taraf kewajiban, ya. Belum sampai pada kita merasa butuh, ya. Yeah. Jadi merupakan kewajiban individual, ya, bagi siapapun orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu pernyataan Nabi menyatakan, ya, bahwa iman itu hanya diberikan kepada siapapun yang Allah cintai, ya. Jadi innallaha yu'til iman liman yuhib. Kalau untuk bagaimana mengakses, ya, nikmat yang ada di muka bumi ini Allah berikan kepada siapapun. Wa yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib, ya. Tentu orang yang memiliki kompetensi, ya, memiliki integritas, ya, itu yang disederhanakan dengan akil, ya. Baligh itu perspektif usia, ya. Akil itu ketika dia sudah punya integritas, punya kompetensi, ya. Dan Allah ketika dalam tanda petik mewajibkan, ya, sholat ini berlaku untuk seluruh jenis, ya, umat manusia. Artinya baik laki-laki maupun perempuan itu pertimbangan biologis, sementara pertimbangan sosiologis, ya, siapapun mereka, ya. Ketika Nabi diutus itu ada orang yang tidak punya kemerdekaan diri, yang mereka sebut sebagai hamba, ya. Sekalipun hamba, ya. Jadi orang dengan apapun status sosialnya itu wajib menunaikan sholat. Sholat itu, ya, difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau ditarik ke ke bawah itu, ya, di Makkah malam di mana Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian sampai
ya Sidratul Muntaha. Ya. Ada diskusi panjang nanti akan disampaikan, dan ketika turun itu difardukan ya, dengan cara yang khusus. Jadi sholat itu satu-satunya ibadah yang memiliki distingsi, ya, memiliki keunikan. Bagaimana Allah mewajibkan. Itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang disederhanakan. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan Allah tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Nabi bersama umatnya. Tapi untuk sholat tidak. Itu secara khusus. Di samping memang itu masa-masa fi amil huzni, ya, setelah istri tercintanya Sayyidah Khadijah wafat, ya. Kemudian pamannya wafat, itu amul huzni. Maka seperti Allah itu merefresh, ya, jadi refreshing itu perlu. Mentasliyah, ya, mentasliyah itu menghibur, memberikan hiburan. Jadi orang itu nggak boleh berhenti dalam duka, ya. Orang itu nggak boleh berhenti dalam kesusahan, ya. Step itu mesti menjadi sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak boleh larut, ya. Dan itu sangat manusiawi, ya. Itu tepat di tanggal 27 Rajab. 27 Rajab Nabi Muhammad gak iso lagune wae. Dan itu 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah. Dari apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka data-data normatif ini, ya, menjadi argumentasi atas wajibnya pelaksanaan ibadah sholat. Ada beberapa ayat yang bisa kita rujuk, ya, di dalam surat Toha misalnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata lidzikri. Ya, ini yang kemudian saya pernah mendengar dari banyak orang, tidak dari sumber yang pertama. Jadi karena dirikanlah sholat untuk mengingatku, kemudian orang bertanya, bagaimana jika aku bisa mengingat tanpa sholat? Ya, mestinya harus tahu bahwa sholat ini posisinya menjadi media, menjadi instrumen untuk mengingat Allah. Itu artinya tidak mungkin orang mengingat Allah tanpa menunaikan. Jadi nggak ada kemudian rukun iman itu eling. Jadi ada orang Jawa itu, ya, imannya ditambah rukun iman itu eling tok, ya. Tetapi sesungguhnya itu nggak akan pernah bisa digeneralisasi gitu loh, ya. Sama dengan orang mungkin saja tidak lapar, tapi jangan bilang kenyang kalau tidak. Oh gitu loh. Jadi makan itu instrumen gitu, ya. Jadi aqimis sholata lidzikri, untuk mengingat Allah itu medianya sholat. Nah, yang kedua, seperti yang ada dalam surat An-Nisa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ya. Terus ono perusahaan jam gawe produk jenenge produk mauquta. Ya bukan mau kita, mau kita. Jadi jam elektrik itu loh Mas, jam elektrik itu jadi mau kuta. Ya. Jadi
Salat itu sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan yang memiliki waktu yang telah ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-Baqarah, penggalan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Jadi bagaimana kita diperintahkan Allah menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Dalam surat Al-Baqarah misalnya ada ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Ya. Jadi ini given ya, sesuatu yang harus ya, kita lakukan dengan cara yang Allah kehendaki. Bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah telah terimakan kepada kita. Itu data normatif yang kita bisa referensikan dari apa yang pernah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Sementara data normatif yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu ada banyak, misalnya ketika Nabi memberikan informasi yang panjang tentang pelaksanaan Isra Mi'raj itu, Alhasil Nabi sampai pernah mendengar, menyampaikan di posisi yang tidak ada siapapun orang yang pernah menemuinya. Jadi napa niku nek ning gone napa niku geofisika, geologi, ilmu ke pertanahan, apa geodesi, apa geo niku nggih. Jadi yang orang yang dengan radar khusus tentu memiliki yang itu untuk deteksi kapan merekam getaran bumi ini. Apa jenenge alat apa jenenge niku? Seismograf nggih. Lah itu sadurunge ana ilmu ngono iku Mas, Kanjeng Nabi wis ngendikan nggih. Saya ketika dimi'rajkan ya, itu sampai hatta dhuhartu li Mustawan, sampai Nabi itu di satu tempat namanya Mustawan. Asma'u fihi sorihul aklam. Jadi di Lauh Mahfud itu. Jadi napa nggih? Orang bahasa Indonesianya enggak ada nih. Niki apa jenenge? Gesekan pena dengan dengan kertas itu sesungguhnya menimbulkan bunyi. Apa jenenge? Napa? Jadi ya, apa artinya bahwa Nabi itu sampai di posisi di mana Nabi mendengar, Lauh Mahfud itu gerak pena, yang memastikan bagaimana kehidupan ini ada sesuai dengan kehendak Allah itu. Ya. Jadi ketika kita semua ini telah dibuatkan skenario hidup oleh Allah itu tercatat rapi. Apa sih aku mau eling ya bahasa Jawa ini apa? Mboten niku bunyi bunyi pena di kertas niku lho krik niku lho nggih. Niku sampai dengar itu seperti seismografi tadi itu nggih. Nah, Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an pernah meriwayatkan ketika Nabi sampai di satu tempat yang hanya Nabi dan Allah, kemudian Nabi menceritakan kembali dialog yang pernah terjadi antara Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Nabi menceritakan bahwa Nabi dan umatnya ini diperintahkan untuk menunaikan
sholat 50 kali. Awas lho nggih, 50 kali. Nggih. Kali niku waktu lho nggih. Bukan 50 rakaat. Nggih. Kalau 24 jam itu sehari semalam, nggih. Kita tidak tahu gimana caranya kita bisa melakukan sholat 50 kali itu. Apakah Allah punya skenario yang lain? Skenario 24 jam itu gimana? Tapi ya Allah itu ya, berhak merubah apa saja menjadi ketetapan dan ciptaannya. Tetapi sejak awal Allah menciptakan bumi itu, okay, sudah dipastikan bahwa putaran bumi ini beredar di rotasinya itu mengelilingi matahari itu ya 12 bulan, okay, dalam 1 tahun dan 24 jam dalam 1 hari. Jadi 24 jam. Ini kalau dibagi 50 kali dan kita belum tahu jumlah rakaat masing-masing itu belum tahu. Ya. Itu artinya wes ya Allah ya. Nggih. 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 Yang menarik diceritakan itu, nggih. Faraja'tu bidzalika hatta martu ala Musa. Ketika sampai di langit yang kelima di mana Nabi Musa ada. Nabi Musa itu bukan usil, tetapi Nabi Musa itu berempati kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Maka beliau bertanya, ma faradallahu alaika wa ala ummatik, ya. Apa yang Allah fardukan untukmu dan untuk umatmu? Dijawab oleh Nabi, faradhu khamsina shalah. Saya diperintahkan untuk, ya, Allah merintahkan untuk menunaikan sholat 50 kali. Luar biasa, ya. Nabi Musa itu dengan prediksinya itu, farji ila rabbik, ya. Yesus, sampai niku Allah Subhanahu wa taala itu konsultasikan, ya. Fa inna ummataka la tuti'u dzalik, ya. Itu dengan keyakinannya loh, pakai inna. Fa inna ummataka, saya yakin umatmu itu ya 50 kali nggak akan pernah mampu melakukannya. Ya. Oh, ya. Faroja'ani, ya. Maka ya itu disederhanakan dalam hadis yang lain itu, ya, sampai 9 kali, 5 kali dikurangi Allah 5 kali, ketemu Nabi Musa kurang, ketemu Nabi Musa kurang, minta dispensasi gitu terus, ya. Itu disederhanakan faroja'ani fawaddu'a satroha, ya, separuh saja. Yang separuh itu, ya, kata Nabi Musa, ya, fa inna ummataka la tuti'u dzalik. Umatmu nggak akan pernah mampu menunaikannya itu. Akhirnya kembali lagi sampai yang ke-9, ya. Yang ke-9 itu kemudian Nabi Muhammad, ya, memberikan statement hiya khamsun wa hiya khamsun. Khamsun khamsun, ya. Memang kemudian Allah, ya, hanya mewajibkan 5 kali tetapi pahalanya setara 50 kali. Alhamdulillah, bersyukur Allah, nggih, luar biasa niku. Nggih, bayangkan niku kali mau kali ini kan, nggih. Jadi Nabi ngendikan hiya khamsun wa hiya khamsun, ya. Nabi nyatakan hiya fil amal khamsun wa fil ajri khamsun, ya. Dalam pelaksanaannya 5 kali memang, tapi pahalanya 50 kali, ya. Yang menarik, Nabi kemudian memberikan statement la yubaddalul qawlu ladayya, ya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, ya. Loh, yang 5 saja Nabi Musa setelah mendengar itu, ya, itu masih memohon itu, ya, roji robbak, ya. Minta dispensasi lagi, umatmu nggak kuat 5 kali gitu, ya. Tapi luar biasa Nabi Muhammad kemudian memberikan pernyataan istahyaitu min rabbi, malu saya 9 kali haruskah minta lagi dispensasi, ya. Itu artinya kalau kemudian Nabi Musa bilang ya sudah, ya, saya kan hanya kepengen beri empati itu, ya. Tapi prediksinya
Kira-kira cocok apa cocok sakniki niki? Nggih. Nggih. Sing limo ngrasa abot ra karuan niki ya Allah. Summa utlika bi hatta untuhiya bi ila sidratil muntaha wa ghasya alwanun la adri mahia. Kemudian dianggap cukup yang 5 itu ya. Sampai akhirnya Nabi di Sidratul Muntaha, kemudian ada nggak bisa kita bayangkan, semoga kita semua nanti bisa ke sana nih. Wa ghasya alwan, kemudian Nabi itu mendapati di sebuah space ya yang warna-warni ya. Kita nggak bisa membayangkan kombinasi sekian warna yang ada ya. Nabi sendiri bilang la adri mahya, apa itu? Tapi kemudian Nabi ya, dakhaltul jannah. Nabi sudah memastikan ya, surga itu ada. Sehingga ketika Nabi itu memberitahu kepada hambanya, kepada umatnya, Nabi itu bisa memberikan cerita gitu loh nggih. Coba bayangin nek umpama ora anu kan ya bingung tuh nggih. Jadi kita menjanjikan kepada orang yang seolah-olah kita tahu dengan apa yang kita janjikan. Itu tidak dalam kepastian dan orang tidak akan mampu menerima secara komprehensif apa yang kita sampaikan. Delok potongannya sampean ngomong ya kayak durung ngono. Ini Nabi sendiri sudah pernah ke sana niku. Fa idzan ya habail lu'lu wa idzan turabuhal misk ya. Jadi ada banyak berlian, banyak mutiara dan sampai debunya saja itu beraroma minyak misik ya. 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 Ada hadis lain nggih yang mensitir dari apa yang pernah disabdakan Nabi, faradallahu sholah hina faradhaha. Jadi Allah itu sesungguhnya memfardukan sholat pertama kali itu hanya rokaatain, 2 rakaat fil hadar was safar, baik di dalam bepergian maupun di dalam ketika sedang ada di rumah. Nah, kemudian fa'ukirat sholatus safar ya, yang untuk sholat kita bepergian 2 wazida fi sholat fil hadar, wazida fi sholatil hadar, di rumah kemudian ditambahi 3, 4 itu ya. Itu ceritanya ngono, saya 2 nggih. Ya. Itu kalau orang Syiah nggih, itu tidak dianggap dispensasi. Jadi yang sholat jamak itu nggih, qashar ya di kosor tenan terus diwei fasilitas kok gaya murah gelem itu. Kalau orang Syiah itu. Kalau kita kan itu dispensasi bagi orang yang merasa tidak mampu. Saya mampu kok, gitu. Harus 4 kali. Di dalam sebuah hadis yang lain, okay, Nabi pernah memberikan statement man alima anna sholata alaihi haqqun wajib dakhalal jannah. Siapapun orang yang meyakini bahwa salat itu merupakan sesuatu yang wajib bagi dirinya, maka masuk surga. Karena itu, okay, siapapun orang wal iyadu billah, karena persoalan hidayah ini belum masuk kepada yang bersangkutan dan tidak menunaikan sholat, sepanjang yang bersangkutan tidak pernah mengingkari kewajiban sholat, kita semua masih punya kewajiban moral untuk tajhiz janazati. Ketika dia meninggal, itu kita wajib untuk ngupokoro ya, sampai mensolati, kecuali mengingkari ya. Ya ono ya ini tak delok sampean kaya pancet ae salat kaya ngono sregepe, uripe ya kloro-kloro ngono. Sik perlu ta salat iki. Ya, gayane wik ngene sik perlu ta salat ngono. Kalau sudah begitu itu nggih enggak perlu dipertanyakan. Nggih. Jadi secara implisit apa yang dikatakan itu mengingkari kewajiban sholat.
Ya. Dari apa yang difirmankan Allah, disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kemudian para ulama ya, berkonsensus bahwa sholat itu merupakan sebuah hal yang wajib ditunaikan ya. Dalam perspektif kita sebagai hamba itu linaili ridwanillah, untuk mendapatkan ridho Allah wa afwihi, dan mendapatkan pengampunannya wa ghufranihi. Karena pastikan siapapun kita dalam kehidupan keluarga saja, seorang anak tidak akan pernah maksimal membalas kebaikan orang tua yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh, membesarkan. Itu nggak akan pernah. Dalam perspektif tinggi, apalagi dalam konteks yang lebih kita kepada Allah. Sekalipun Allah sudah ngendikan wa ahsin kama ahsanakallah, berbuatlah kebaikan layaknya Allah berbuat baik padamu. Allah itu satu sifatnya al-muntaqim loh, maha dalam tanda petik melakukan dendamnya, tetapi Rahman Rahim Allah itu jauh lebih dahsyat. Apalagi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah yarhamukillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un ya. Jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW itu menjadi rahmah bagi kita. Itu artinya beda dengan perlakuan Allah ya, kepada hamba nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW yang sakndek-saknya. Bahasanya Kiai Sa'ron itu ditumpas gitu. Jadi ketika seorang hamba dari satu komunitas umat satu nabi tertentu yang tidak manut, itu tidak pakai lama, langsung minta bukti apa? Semua bencana telah diberikan, mulai angin topan, kemudian menenggelamkan di air, laut, kemudian membalik bumi, itu semua dilakukan Allah. Sehingga menjadi pertanyaan kita, dan kita ini masih, Nabi pernah memberikan statement bahwa kita ini dikasih ruang untuk bertaubat, menyesali apa yang pernah kita lakukan dan kita merasa belum maksimal seperti yang seharusnya kita lakukan sepanjang ruh niki belum yuhurgir, belum ditenggorokan. Allah masih ngasih ruang kepada kita untuk bertobat. Kalau dulu tidak. Itu rahmat Allah. Jadi satu di antara rahmat Allah yang diberikan kepada umat Muhammad itu takhirul azab. Allah mengakhirkan siksa. Maka bencana di sana sini itu satu hal yang harus kita menjadi prihatin, kita introspeksi. Yang jelas seperti yang dinyatakan Allah niku, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya karena eksploitasi alam tidak dibarengi dengan ribuisasi dan macam-macam Sampai yang Kalimantan, yang Palangkaraya itu ada pengambilan seperti layaknya yang ada di Papua itu tidak dibarengi dengan bagaimana agar ekosistem itu tetap berlanjut. Maka kalau kemudian terjadi itu kan untungnya kita bisa membahasakan karena ada lempeng bumi yang goyang macam-macam. Bagaimana dengan banjir? Maka Pak Wali Kota buru-buru ini soal drainase, checking yang belum terpakai macam-macam. Tapi itu menjadi muhasabah
Karena wa ma kunna mu'adzibina wa hum wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberikan azab. Tapi yang menarik, Allah itu menggunakan semacam bencana itu dengan 4 kosakata yang berbeda-beda. Allah menggunakan kata adab, Allah menggunakan kata musibah, Allah menggunakan kata bala, Allah menggunakan fitnah. Ya, kita bisa mengevaluasi dan introspeksi. Dalam konteks adab, ya seperti yang Allah nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya adab itu karena human error. Karena kita yang keliru, kita yang salah itu. Ya. Karena kita tidak mensyukuri. Arogansi kita lebih dominan memastikan bahwa ini adalah milik kita. Ini adalah upaya kita dan kita tidak mengembalikan bahwa ini semata-mata karena Allah. Itu adab. Kemudian ada fitnah. Ya. Fitnah di dalam Al-Quran itu banyak. Ya. Yang al-fitnatu asyaddu minal qatl itu al-fitnah di sana di surat Al-Baqarah itu artinya adalah asyirku billah. Menyekutukan Allah itu jauh lebih dosanya daripada membunuh orang. Sekalipun dalam konteks bahasa Indonesia, yono bener, fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Nah, iya. Karena fitnah itu kan kemudian akan terus turun temurun, ya. Akan menanam dendam, menanam benih dendam kepada siapapun orang. Tapi sesungguhnya yang dimaksud dalam Al-Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl adalah menyekutukan Allah. Tapi di dalam ayat yang lain, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu itu juga berpotensi menjadi fitnah. Dalam konteks ayat ini, fitnah itu seperti bumerang. Bumerang itu senjata tajam, seperti double stick. Siapapun orang bisa menggunakan, maka dia dapat manfaat. Tapi kalau dia tidak mampu menggunakan, maka justru mencelakai dia. Senjata tajam, siapapun bisa. Di Bojonegoro beberapa tahun yang lalu itu kan, sipir penjara diberikan fasilitas bedil yang panjang dan itu terkokang, logo dar mengenai orang. Ya. Jadi kalau orang ya seperti sampai naik sepeda itu loh, pertama kali saya nggak yakin siapapun kita naik sepeda nggak pernah jatuh. Karena belum bisa, tapi ketika kita bisa, sak polai gitu loh, malah juga akrobat gitu, akrobat, yang orang lain nggak bisa dia bisa itu. Nah, itu karena mampu gitu loh. Ya sama, anak dan harta itu berpotensi menjadi fitnah. Padahal di dalam ayat yang lain, di dalam hadis jelas. Harta dan anak itu berpotensi menjadi investasi ukhrawi bagi orang tuanya. Kembali kepada bagaimana kita memanage, memberikan kepengasuhan. Ketika amanah yang digadang-gadang oleh siapapun orang setelah menikah itu untuk dititipi seorang anak, maka amanah enggak. Kalau enggak, waliyadzubillah, itu berpotensi. Ya, sama itu. Jadi, apakah bencana di sana sini itu fitnah? Pokoknya cluenya tadi, wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberikan azab kepada satu komunitas yang komunitas itu masih
beristighfar kepada Allah. Istighfar itu mendudukkan diri dalam kediriannya yang la haula wala quwata illa billah. Enggak punya daya dan upaya. Jadi totalitas wis layaknya wayang. Nah, itu beda dengan ketika Allah menyebut dengan bala. Bala, kalau bala itu layaknya siapapun sampean yang masih kuliah, belum lulus, itu kemudian kadang-kadang dihantui oleh tugas dosen, presentasi, nanti belum penelitian, skripsi, macam-macam itu terhantui itu. Tetapi kan siapapun tetapi siapapun sampean dan kita ini kan nggak pernah ngelabrak dosen, ngelabrak guru, kan nggak pernah ngelabrak itu ya. Terus sampean nggawa napa jenenge golok atau nggawa peso, terus nyapo Pak dites barang, nyapo ngono lho. Ora ono kan ngoten nggih. Ngrasani tok. Karena kita paham posisinya bahwa dengan evaluasi tes itu merupakan tahapan-tahapan yang akan menaikkan grade kita. Dari bagaimana kita tahu bahwa posisi kita sekarang di semester 4, semester 6? Ya setelah kita melalui tes itu. Layaknya idza akhabba 'abdan ibtalahu. Kalau kita merasakan tidak apa-apa, naudzubillah min dzalik, wis syukur ya wis. Semua apa yang kita lakukan ya sudah. Allah pun kemudian ngudang kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Lah kok nyimut? Am hasibtum, akankah engkau kalian semua menyangka masuk surga begitu saja dalam kurung mak bludus? Allah belum tahu siapa di antara kalian yang sudah mujahadah, sudah ijtihad, sudah juhdu. Wa ya'lamas sabirin, dan tetap sabar itu stagnan. Kondisi apapun. Jadi sabar itu aktif, mboten pasif. Ngono lho, iku sabar. Sekali ngaji pantang tidak ngaji yang kedua. Enggak. Jadi stagnan, jadi ora fluktuatif, orang ngene gitu. Tanggal 6 ngene, tanggal ngene ora. Tetap stagnan. Itu kalau orang Medan katanya gini, Gus. Nggih. Tak lekang karena panas, tak lapu karena hujan. Ora usah di Medan gini ono, Mas. Ngoten nggih, ya Allah. Dan kita dipapar oleh Allah informasi-informasi. Nggih. Umat terdahulu kan ada lagi, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Enggak tahu apa sejarahnya, bagaimana si Sayyidah Masitoh mempertahankan imannya. Enggak pernah dengar, enggak pernah baca bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Enggak pernah baca sejarah bagaimana umatnya, sahabat Umar bin Abdul Aziz ditawan, harus kemudian antara hidup dan mati. Ada satu yang mereka bilang, kamu bisa saja memenggal kepala dari tubuhku, tapi tidak akan pernah mampu memenggal iman dari hatiku. Mantap pun.
Iku langsung begitu kepala diputus jebres, kepalanya itu loh berputar. Fa huwa fi 'ishatin radiyah qutufuha daniyah, surga. Paribasane kita tetap minta hasanah fid dunya, tetapi ora enak ning donya, ora suwe. Ora suwe. A'maru ummati ma baina sittin la sab'in. Kata Nabi, umarku antara 60 sampai 70 tahun. Ora suwe. Tapi kehidupan ba'dal maut ini yang tidak akan pernah berbatas. Bismillah. Kepengen enak kok mikir rekoso. Gak kepengen ngeroso, gak kepengen rekoso nggih. Naik Grab. Syek kudanan. Ya Grab sing pakai mobil. Gitu nggih. Tinggal pilih sampean gitu. Lek kepengen rekoso, nggih mlaku kene mergo sono. Kepengen enak kok mikir, ya gak kepengen enak numpak mikir oleh. Pak, nyalain dong AC-nya. Nyalain. Ini semua kaca sudah terbuka. Logis itu loh. Kepengen enak kok mikir rekoso. Kita ini di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur itu logonya itu Jer Basuki Mowo. Segala sesuatu berbea gitu loh. Jer Basuki Mowo beo. Itu semua berbea. Ya. Jadi itu, ngeten loh. Itu balak, namanya balak. Idza ahabballahu abdan. Ketika Allah menyintai hambanya, Allah uji dulu. Ada hadis yang sama, ada tambahannya. Liyasma'a tadarru'ahu. Ya Allah, Allah itu rindu disambati. Sambat kok podone makhluk. Itu di satu hadis dinyatakan Allah itu tersinggung ketika ada hambanya sambat yang hambane. Orang ngerti nek tonggone sing disambati ya sambat maneh. Apa Mas? Padha sambat bareng-bareng PSBB. Allah karim. Yo niku lho, ngoten nggih. Jadi sambate mengiran mawon. Sampai Kanjeng Nabi lho, sudah fasilitasi malam hari. Nangis nangiso. Ora iso nangis tangisno. Betul, tapi ora usah dikoordinir ngangge speaker. Dikoordinir ngangge speaker nangis bareng-bareng mboten usah. Ada hadisnya, kalau enggak bisa nangis, tangiskan. Sambat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kita mohon kepada Allah, pastikan Allah itu mengijabi apa yang kita minta. Enggak yakin. Man lam ya'takid lam yantafi. Qala Umar Yoto. Orang percaya loh. Sugesti. Ya. Di dunia medis dinyatakan obat-obatan itu berfungsi hanya 25%. Yang 70% itu adalah sugesti. Okay. Ketika misalnya nggih rada gak enak awak nggih, terus kate nguntal obat nggak ada yang diuntal, ngambil air putih. Ya Allah, nabimu pernah bersabda, Al-Fatihah 5 quri'at selalu. Bismillahirrahmanirrahim.
minum. Sehat. Sehat. Nek ora percaya kancane, Fatih kono aku ngono ya. Fatih harus nggo masker, nggo masker. Niku man lam takit lam nyam enggak yakin enggak ngefek. Harus yakin. Innallaha wa'lamu annallaha la yastajib ya. Du'aan min qalbin ghafil walahin. Kita boleh berdoa Allahumma, Allahumma, Allah, tapi bibir bicara, hati tidak connect. Itu ya jangan diharap. Makanya konsentrasi Allahumma ya Allah. Kecuali doa-doa yang maksur yang kita ikuti, kita mencoba mencari tahu apa sih arti doa itu. Dengan yakin. Makanya itu kan pernah saya sampaikan ke sampean itu ya. Gara-gara yakinnya salah nyebut itu ya. Kan pernah saya sampaikan ya. Saya satu waktu ya, bareng-bareng diajak Allah yang Alhamdulillah Mahrus Ali itu tahlil ya, di Petinggi Dongkol ya. Jadi ada mantan lurah gitu. Terus kita itu berdekatan dengan orang yang umurnya itu sudah di atas 100 tahun. Allah yang Mahrus kemudian bertanya, sampai umure piro? Sampai umure pinten, Pak? Pokoknya zaman kamardikan kula umur sakmene ngono. Jadi sing ngono tok wis gak nyebut. Dihitung-hitung sakmene pisan. Waktu itu loh tahun 80-an. Nggih. Napa resepe? Terus beliau bilang, setiap tanggal 1 nggih Hijriah, assalamualaikum salam. Itu ora assalamualaikum. Nek salat nanti wajib lho nggih, alif kudu jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asai jelas no alif lam. Niki ora salamun, assalamualaikum salam. Sak nom-nome tanggal nom umurku. Iku Mbah Mahrus ngendikan. Mbah Mahrus ngendikan iki jangan-jangan ini asalnya ya assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi penerimaannya begitu, nggak boleh dirubah sama Mbak Yai. Assalamualaikum salam, sak nom-nome tanggal, si nom, tanggal pinten niki setunggal. Nek nom umurku berarti umurku 0, awet nom. Nek perkara niki putih sengaja disilverkan. Karena hari ini itu milenial itu, karakternya itu silver. Ngono lho ndak adaptasi dah, pancet ireng wae wis. Iku jenenge gak adaptif. Nggih, niku nggih. Jadi kudu yakin. Wonten malih niku ya kayu ya koyu. Ya kayuku ya kayumu ya kayu itu. Karena yakin. Nggih. Saya lupa itu, ada seorang putra dokter yang enggak sama sekali percaya dengan obat-obat herbal itu. Tapi kemudian anaknya nggak habis pikir, gimana ini ikhtiar yang lain sudah pada kita coba, hasilnya masih nihil. Akhirnya betul obat herbal, tapi itu kemudian dikemas sedemikian rupa seperti kapsul. Percaya dia, akhirnya sembuh. Sugesti. Jadi inti ini kita beriku. Ya salam. Jadi asasnya dalam perspektif kita sebagai hamba yang dalam tanda petik diberi cara bagaimana kita ini survive sesuai dengan keinginan Allah, itu diberikan pintu sholat. Kita nganggap ini wajib, persis seperti anak kecil. Saya sudah cerita berkali-kali. Semua tahu makan itu kebutuhan, tapi anak di bawah 5 tahun. Sampai semua pernah punya pengalaman, makan tuh dipaksa. Yang ngerti kalau nggak makan repot itu orang tua. Coba nih 10 tahun, hari ini nggak usah diperintah. Paling tawarnya mama menonton. Ya ngerasa dewi sudah tahu itu. Seperti itu layaknya ibadah. Jadi sesungguhnya kepentingan kita untuk ibadah, makan, minum, menikah itu linier, sejajar, seimbang.
hanya untuk sampai pada pemahaman itu ya butuh waktu. Layaknya makan saja butuh waktu kok, sampai kemudian butuh. Kawin juga begitu. Ora ono arek cilik nangis langsung kawin. Ora ono. Ya. Ya. Maka karena ini kewajiban, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh. Jadi mestinya orang sebelum balik itu sudah diajari sholat. Muru auladakum bis sholah wa hum abna'u sab'in. Saat mereka umur 7 tahun diperintahkan, 10 tahun ada ya punishment apalah gitu. Ojo gebuk-gebuk tenanan gitu ya. Yang kira-kira diudendeni gitu. Sehingga ketika usia balik masuk itu sudah mentradisi ya. Jadi proses agama, keberagaman seseorang itu melalui proses institusionalisasi, pelembagaan. Kalau sudah melembaga nanti akan ada proses internalisasi. Hari ini kita ya insya Allah nggak ono sing wani ninggal sholat itu gak wani. Kalau ngantuk betul malam bangun keweden ada sesuatu yang masih belum kita laksanakan. Itu kan ada proses internalisasi, dan proses internalisasi nggak mungkin tanpa proses institusionalisasi, dan itu harus kita mulai sejak usia 7 tahun. Sholat ya. Ya. Dan Allah itu luar biasa. Anak yang belum balik saat melakukan ibadah, semua ibadah apapun itu terpahalakan sekalipun belum wajib, sepanjang apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syarat rukunnya. Jadi Nabil, Lubah, Hadik itu sejak umur 3 tahun puasa Ramadan sudah full 30 hari. Termasuk adik Lutfa, Atfa. Itu sejak umur 3 tahun puasa kabeh. Orang lain arek cilik dikon puasa. Ini latihan sudah. Yang bersangkutan kuat kok. Itu dapat pahala sepanjang memang sesuai dilakukan sebelum sahur, dilakukan sebelum imsak ya. Layaknya sholat itu pokoknya dibaca benar, gerakannya benar, dapat pahala, bukan sia-sia. Karena itu secara aksiologis pelaksanaan sholat kita sesungguhnya merupakan bentuk wujud terima kasih kita kepada Allah, syukur kita atas nikmat yang kita tidak akan pernah mampu menghitung satuan-satuan yang kita terima itu. Larangnya, mahalnya ya. Nggak usah bukti sampai ke rumah sakit itu. Sakit kepala dengan segala jenisnya, otak, mata, macam-macam, naudzubillah. Larang bukan main. Jadi sehat itu mahal. Ya, karena kan Nabi ngendikan, sihataka qabla sakomika. Ojo ngenteni nek lara, mumpung sehat. Bismillah ngaji. Sak rekoso-rekosone wong tetep ya Allah itu al jaza min jinsil amal. Al jaza bi qadri ta'ab ngono. Pireng niku. Ngono lho, jadi Allah itu luar biasa ya, memberikan reward itu nggih, penghargaan itu sesuai dengan jerih payahnya. Al ajru bi qadri ta'ab. Langkah kita, jangkah kita lho dihitung. Lah sampean kan jumlah mutere ruji ku mau lho. Mutere gantine jangkah nih apa. Nek pentil kan rada adoh iku ya. Mutere ruji niku lho. Sampai kita kan disunahkan ketika sholat hari raya tidak semata-mata show of force. Jadi ketika sampai di Mergosono itu nggih ke Masjid Gang Limo, budale lewat jero, mulai lewat jadal gede. Sunnahnya begitu. Sing repot Mas Jaka kaya apa carane? Lewang metu omah mlebu masjid, metu masjid mlebu omah. Liwat ning gone araya sik ngono ya kadoan piye carane. Niku ya ada cara yang lain nek ngoten niku. Nyapu-nyapu masjid ta ngoten. Nek suarane enak ngono nggih. Nggih, syukur. Nggih.
Ada sesuatu yang sangat manusiawi nggih. Ketika siapapun orang memberikan kebaikan atas sampean, apa yang sampean lakukan? Itu setidaknya bilisan itu antukafi'ahu alaihi bimislihi. Makanya sampai secara moral tuh nggih, pemberian itu sama dengan hutang. Semakin orang sering diberi, itu semakin terbebani kapan dia akan membalasnya. Secara moral, pemberian sama dengan hutang. Ya karena itu, sampai mulai salam, coba salam itu. Ketika orang assalamualaikum, itu sunnahnya lebih waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngenes iku mubalagh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, duweki telu untuk siji. Mancingnya keliru gitu ya. Enak biasa ya. Assalamualaikum. Orang ngomong resmi ku mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tak ono. Dikira kurang nek durung warahmatullahi wabarakatuh tidak kurang. Kata Kanjeng Nabi niku wis gak usah ditambahi wa maghfiratu wa rizqu, enggak perlu. Tapi 3 niku ngoten lho. Karena dikasih jasa. Ngoten lho. Orang yang salam pahalanya jauh lebih banyak daripada orang yang jawab salam. Sampai diwajib nih menjawab salam wajib. Kenapa? Kamu sudah dikasih salam, dikasih doa, masa kamu enggak mau diwajibkan? Dari hal yang sepele itu sangat manusiawi. Nah, yang lebih baik ya kita berbuat ihsan. Sampai mohon maaf nih, dalam hal piutang, utang piutang. Memang tidak boleh dalam akad utang 100.000 dikembalikan 105.000, tidak boleh. Tetapi diseyukyakan secara moral. Itu hadis loh, ya. Diutangi saya 100.000, nek iso balikno lebih dari itu. Tanpa Kanjeng Nabi ngendikan, perhatikan itu krusnya itu. Utang 1 juta dibayar 3 tahun berikutnya 1 juta. Iku krusnya mudhun niku. Jadi sampai segitunya. Minimal tadi itu fa'in ajazta an dzalik, ya. La tujiz an ada'i syukr bilisanik, nggih, wasana. Minimal matur nuwun ya Allah, ora ana wong sing paling apik kejaba sampean. Napa malih gak sampean jaluk utange. Lebih mana niku, ya itu. Maka sesungguhnya kita menjadi paham, ya, ketika anna maula jalla wa ala qad ghammaruka bi isanih wa ni'amih al-jazilah wa la tastati an tujaziyahu 'alaiha lidha wajaba 'alaika an tusalli lahu. Wajaba 'alaika an tusalliya lahu fil yaum 5 marrat qiyaman biwajibi syukri lahu alama an amamau bihi alaih. Jadi kita sholat itu sebagai pernyataan syukur. Mengunai kok yo angel. Hitungan kalau material, ya Allah mahal sekali, mahal. Orang kalau enggak dikasih BPJS, ya Allah. Itu yang pertama. Jadi perspektifnya niku Allah telah berinvestasi kepada kita. Mestinya harus kita kembalikan. Kalau itu kita bicara cinta, Allah telah menyintai kita. Enggak sembarangan yang dikasih iman oleh Allah, hanya yang dicintai. Sekaro. Coba bayangkan ketika sampean menyintai seseorang terus sing objek cintanya itu enggak ngerespon. Nanas hatiku. Mestinya kan nggak saling menyintai, dicintai Allah mencintai kembali. Itu loh yang kemudian sampai targetnya itu kita kasfal qulub itu. Wangel. Tapi ini sebuah upaya yang
Semua orang berpotensi untuk melakukannya. Dalam perspektif yang lain, ketika siapapun orang yang bekerja kepada majikannya, dia tidak akan pernah berbuat yang kira-kira majikannya akan memarahi dia. Logis. Guru ono pengawas wedi sana. Pengawas kayak teko. Pengawas ono atasane. Atasane meneh. Gak pola-pola pun. Ya Allah, apalagi struktural. Menteri datang ke Malang. Mulai Surabaya sak anu kumpul kabeh. Ngoten. Layaknya seorang anak mesti tidak punya keberanian di hadapan orang tuanya melakukan sesuatu yang kira-kira orang tuanya tidak rela, akan memurkainya, akan memarahinya. Layaknya juga siapapun mahasiswa-mahasiswi akan berbuat maksimal seperti yang diminta oleh dosen-dosennya. Dalam perspektif ini, bagaimana kemudian kita melakukan sholat? Jadi waqifun baina yaday maulahu alladhi fi qudratihi ayyumitahu wa ayyubqiyahu hayyan. Posisinya kita sholat itu berdiri hadapan zat yang mati dan hidupnya ada pada kekuasaan zat itu. Wa ayyuwassa'alahu rizqah. Zat yang kita hadapi itu zat yang memastikan rezeki kita diluaskan atau tidak. Ayyudayyiqahu alaih, atau waliyadzubillah seperti hari ini, yang tidak tahu kapan orang tertular. Ayyusallita alaihil amrad. Ketika kita di hadapan, kemarin saya ketemu dengan salah seorang habib di Gresik, masih bilang saya hanya nggak berani menyakiti hati. Anak nggak percaya itu, anak nggak percaya. Bib, gimana bisa nggak percaya? Ada banyak orang terpapar. Anak ini kalau ada anak berpotensi itu, banyak orang datang kepada anak. Ya kebetulan Bib, yang datang ke antum itu orang-orang yang bagus-bagus semua, Bib. Ini bayangkan begitu tuh ya. Kita kan nggak berani. Ya Allah. Dalam posisi itu, bagaimana kemudian kita melakukannya tadi, perspektifnya kita mensyukuri apa yang kita sudah dapati. Mulai dari iman itu yang hissi, yang maknawi, yang hissi itu dengan keberadaan kita sekarang ini. Ketika kita tidak mungkin melakukan yang tidak kira-kira tidak dikehendaki oleh Allah SWT, maka kita tidak akan pernah berbuat sesuatu yang kira-kira Allah itu dalam tanda petik tidak ridho kepada kita. Apalagi Allah itu sengaja menyamarkan ridhonya atas apa yang kita lakukan. Sampeyan nggak pernah membayangkan janjane yang ngantuk, waduh kesepakatan, datang aja, sing diling-iling nyun sewu. Mungkin bukan ngajinya, kali saja ini Allah ridho. Termasuk mbak-mbak. Aduh Rek, bakal lama ini sama mas jam 8:30 belum pada datang. Mana bapak-bapak ini loh. Kami biasa 7:30 sudah ngaji, jam 9 sudah terlalu lama. Ini bapak-bapak jam 8 belum datang, 8:30 datang. Jadi melakukan segala sesuatu itu jangan dilihat tantangannya, tapi clue-nya, kali saja ini Allah ridho. Udan bukan tantangan sama sekali. Udan sik banyu lele.
Nggih sing beto mobil ya mantel ya ono kok. Rangkepan ku paribasane teles ya salin ono kamar ngoten nggih. Niku intine nih. Jadi niku sing dienggo clue niku lho, dienggo clue niku. Kali saja dalam ini Allah ridho, itu yang orang ngerti loh. Allah sengaja menyamarkan. Padahal Allah SWT sudah memastikan di dalam satu ayatnya dalam surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ya. Jadi mestinya niku harus ada pemahaman. Jangan seperti tahun 80-an ya. 70-80 itu zaman saya SMP itu ada catatan si boy itu kan. Ya. Sama nggak ngalami itu. Jadi mobil-mobil ada tasbihnya itu kan menjadi mobil Islami yang tasbih. Sholat gendaan deh. Itu si boy, catatan si boy itu. Ya, ada emone gitu ya. Ya. Mestinya ini kok orang sholat itu karena ada hadis Nabi yang lain, man lam tanhau sholatu anil fahsya munkar lam yazdad minallahi la bu'da. Orang sholat nggak ngefek secara fungsional dari beberapa manfaat yang mestinya bisa secara inheren itu muncul dalam dirinya, itu semakin jauh dia kepada Allah. Sepertinya dia sholat tapi ternyata dia jauh dari Allah SWT. Waliyadzubillah. Orang yang sholatnya tidak mampu menghentikan perbuatan kemungkaran itu, maka semakin jauh dari Allah SWT. Maka kita jangan terkecoh dengan hal itu ya. Ini diantara beberapa rahasia mengapa Allah itu mensyariatkan kita sholat. Yang jelas sholat itu kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Ya tinggal sama kita makan itu apa wis cukup alah sing penting wareg apa sing penting menune. Ya. Orang awam yang penting wareg, tapi bagi orang elit wareg itu nggak penting. Situasi, cari keremangan. Bagaimana nasi putih sampel 500.000 dicari. Nah, ya di hotel-hotel restoran nunggu lama itu sesuai dengan pesanan. Sama nih ora sabar, pinggir jalan enak iso. Penyet sementing wareg. Itu orang awam itu, tapi orang elit itu sudah khawas itu sudah begitu. Itu logikanya akan sama, ngerti nggih. Kita hari ini masih senang dengan keramaian. Itu kebutuhan orang awam, keramaian itu. Tapi kalau sudah elit itu pengen kesepian. Maka orang itu mengapa ya termotivasi bikin villa di sana sini itu kepengin tidak tahu hiruk pikuk, nah gitu loh. Kelak di dunia di akhirat juga begitu. Gak ono sing ganggu bidadari ini sakmono akeh. Riwari wiwen ketok Mas Kafe tuh ketok Mas Jamono ganggu tok iki ngono. Itu di dunia jadi harus elit, kita itu harus elit. Nah, karena itu ya kembali ke mata kembali pengen enak kok mikir ngapalkan Quran ku abot. Saya bukan ngalem mbak-mbak nih, berkali-kali saya bilang bersyukurlah kepada Allah. Ora kabeh dikerentek ngapal saja lo tidak kok ngapal kerentek kayak ora iki wis dikerentek nih ngapal nih. Tapi kemudian kan jazaknya luar biasa ya.
Ngoten lho ya, jadi ya Allah. Yo kuliah yo ngapalne, yo kuliah yo ngapalne, yo ngapalne yo kuliah. Ya Allah, niku luar biasa ya. Dan itu perlu disupport ya. Disupport dan tidak boleh berhenti ya, siapapun orang, karena wingi pun didalili kuatan kali adibian itu luar biasa. Jadi nek wong ngapal Quran masuk surganya itu sak marine ayat sing diwaca paling akhir. Nah, kita nggak punya pilihan. Lawang buka bludus mlebu mulai. Iki naik kok eskalator, naik lift iki sik maca munggah maca sampai nggih. Anas mari tek surga yang paling tinggi. Loh, wong tuane angsal mahkota. Tapi Kanjeng Nabi ngendikan iku lagi wong tuane lho. Apa meneh sing ngapalne ngoten lho. Monggo ngapalne iku enggak akan pernah terlambat. Mulai saat niki anggo bareng-bareng ngapalne. Ada banyak orang wis tuwek ngapalne iso ngoten nggih. Ya Allah, ya salam ya Rabb. Okay. Kitabus shalah. Al-aslu fi masru'atis shalah. Bermula nggih, dasar dalam legislasi salat itu, disyariatkan salat itu adalah ayatun, beberapa ayat, minha adalah di antara ayat itu qaulu, bermula firman Allah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas sholata, sesungguhnya salat adalah kanat, ada apa salat itu, 'alal mu'mina, atas orang mukmin, kitaban, ketentuan mawqutan yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya. Wa ahaditsu, dan beberapa hadis adalah minha, di antara hadisu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladzi rawahu, yang telah meriwayatkan akan hadis itu siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim wa ghairuhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Bunya, didirikan, apal Islamu, Islam, ala khamsin, atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan ada illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan kesaksian bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Secara khusus Nabi pernah mengilustrasikan orang sholat 5 kali itu seperti orang mandi 5 kali. Pertanyaannya, masihkah ada daki? Oke, wong ngadus 5 kali, nganggo sabun, nganggo pemutih, oke, 5 kali. Pertanyaan, masihkah dia ada kotorannya? Masih. Tapi ditimbang dengan mereka yang apalagi ngoten. Niku logika sederhana niku, membersihkan diri. Wa fi hadis wa jaa fi hadis al-Isra
Fa faradallahu ala ummati khamsina salatan, ya, fa farada mau fardukan siapa Allah ala ummati khamsina akan 50 apanya salatnya. Faraja'tuhu, ya, kemudian berkonsultasi siapa aku akan Allah. Faqala, kemudian bersabda siapa Kanjeng Nabi, hiya, bermula salat itu khamsun, 5 kali dalam sehari, wahia, dan bermula salat itu khamsuna, setara 50 kali pahalanya. Kurang enak opo? Ya. Kuliah mestine 149 SKS. Ya. Doktor itu pirang SKS. Ora tahu S1, ora tahu S2, moro-moro untuk doktor honoris causa. Iku sing pas, sing gak pas ya humoris causa. Lah kok nyimut iki kene keloro-loro ya ngoten ya. Durung dibentak dosen barang dicuekin, memang enak dicuekin. Kok tahu-tahu dapat dokter ini. Niku sing biyen ono ada institusi yang tidak dipertanggungjawabkan nggih. Dari bayar piro moro-moro untuk dokter. Iku sing dokter humoris causa. Dadilan guyone ngoten nggih. La yubaddalul qawlu ladayya. Nggih, niki nek tengene kitab tafsir nggih, kemudian di sarah hadis niki luar biasa. Orang muji-muji ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi uslub yang dipakai nggih. La yubaddal qaulu ladayya. Ini sama dengan kata yang innallaha la yukhliful mi'ad. Oh, tapi Allah menggunakan jadi diksi. Wes. Iki elit tingkat tinggi. La yubaddal qaulu alayya. Jadi tidak akan la yubaddal, di mana ini sederhananya la yubaddal, tidak akan pernah diganti apa al-qaulu, ketetapan itu ladayya bagi saya. Ini Allah la yukhliful mi'ad. Khamsun hiya as-salatu khamsun, pelaksananya memang hanya 5 kali, tapi hiya khamsun, setara 50 kali. La yubaddal al-qaul ladayya. Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, ya, min haitsul fi'lu wa min haitsul ajru, ya. Wal hadis alladhi yajma'u mawaqitis shalah al-khams ma rawahu Muslim wa ghairuhu an Abi Musa al-Asri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'al an mawaqitis shalah falam yarudda alaihi syai' faqala fa aqama al-fajr hatta in syaqqal fajru wan nasu yakadu ya'rifu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da. Annahu, sesungguhnya Nabi atahu datang padanya siapa sa'ilun, orang yang bertanya, yas'aluhu, yang bertanya siapa orang itu akan Nabi, an mawaqitis shalah, tentang waktu-waktu salat, falam yarudda, tidak membalas, tidak menjawab siapa Nabi alaihi pada sa'i'an sesuatu apapun. Qala, kemudian berkata siapa rawi, fa'aqama, kemudian menunaikan siapa Nabi al-fajr, akan salat subuh, hinan saqqal fajru, ketika telah terbit apa al-fajru, sinar fajar, ayat tola'a dhu'uhu. Wan nasu, dan orang, layakatu, hampir-hampir, ya'rifu, mengetahui, ba'duhum, sebagian, ba'dun, akan yang lain. Sudah remeng-remeng ketok siapa ini yang ke masjid ini. Summa amaru, kemudian memerintahkan siapa Nabi akan sa'il, fa'aqama, kemudian menunaikan siapa Nabi, bizuhri hina zalat, ketika telah tergelincir, bahasanya kok tergelincir ya. Telah bergeser apa asamsu, matahari ke arah barat. Wal qailu, dan bermula rawi mengatakan, yaqulu mengatakan, qadin tasofa, ya, telah berjalan separuh apa an-naharu, siang, wa huwa, dan
dia karena adalah nama nabi maksudnya itu adalah a'lamu, lebih paham minhum dari mereka. Summa amara, kemudian merintahkan siapa nabi akan sa'il, fa'aqama bil asri wasamsu, dan bermula matahari itu murtafi'atun, yang naik ke atas. Naik apa? Naik bahasa kita nggih. Summa amara, kemudian merintahkan siapa nabihu kepada sa'il, fa'aqama bil maghrib hina waqa'at, ketika telah telah hilang apa asamsu, matahari. Summa amara, kemudian merintahkan siapa nabi akan sa'il, fa'aqama, kemudian mendirikan siapa nabi al-isya hina ghaba, ketika hilang apa asyafaku, mega merah. Summa akhara, kemudian mengakhirkan siapa nabi al-fajr minal ghad, dari keesokan harinya, hatan sorofa, sehingga beralih ya, minha, dari sholat fajar itu, wal qail yakul qad tala'ati syamsu, ya, benar-benar telah terbit apa syamsu, sering matahari, au kadat, atau hampir terbit. Summa akhara dhuhra hatta kana, sehingga ada apa zuhur itu qoriban, dekat, min waktil asri bil ams, kemarinnya. Summa akhara al-asra hatta sarafa minha, wal qail yakul qad ihmarat, dan ketika telah memberikan mega atau sinar merah apa asamsu, matahari. Summa akhara, kemudian mengakhirkan sahabat Nabi al-maghribah hatta kana inda suquti safaq, ketika hilangnya mega merah. Summa akhar isya hatta kana, sehingga ada apa sulusul laili, sepertiga malam al-awwal, yang pertama. Summa asbaha, masuk subuh, fada'a as-sa'il faqala al-waqtu baina hadaini, dan bermula waktu salat itu antara ini. Jadi Nabi memberikan contoh bagaimana memulai sholat, kemudian mengakhiri sholat. Jadi az-zuhru, bermula zuhur itu, wa awwalu waktu, dan bermula awal waktu zuhur itu, zawalu samsi, tergelincirnya matahari, wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu zuhur itu adalah soro, ada apa matahari itu soro menjadi apa dhillu kulli syai', bayang-bayang semua benda adalah mislahu, sepadan dengan bayang-bayang itu, ba'da dhilliz zawal, ya, setelah bayang-bayang ketika tergelincir. Mengapa zuhur selalu disebut yang pertama begini? Karena memang sholat zuhur itu sholat yang pertama kali dilakukan. Jadi malam hari Nabi datang dari Isra Mi'raj, kemudian subuh itu proses sosialisasi. Ya, di situ kemudian ada seorang namanya Abdullah ibni Abi Quhafah. Kemudian hari ini kita lebih populer menyebutnya sebagai Abu Bakar As-Siddiq, karena orang banyak bertanya ketika Nabi sosialisasi itu. Itu gimana itu? Cerita gini itu. Abu Bakar yang luar biasa. Jangankan itu yang diceritakan, lebih dari itu pun kalau beliau yang cerita, aku akan iman. Karena itu Abu itu bapak, Bakar pagi. Jadi paling pagi orang yang paling mempercayai. Ketika orang belum mempercayai, beliau sudah mempercayai. Karena zuhur itu sholat yang pertama kali dilakukan setelah sosialisasi. Itu namanya tadrij. Jadi Islam itu diawali dengan penahapan, sosialisasi. Maka kalau regulasi, undang-undang itu dianggap tidak sukses, kurang sosialisasi. Termasuk, mohon maaf, penanganan sederhana sebenarnya, penanganan COVID-19 ini, satu diantaranya juga karena proses sosialisasi. Kita dipaparkan oleh istilah yang kita tidak tahu. Oleh Bantur kok ono ada physical distancing, ngopo di Bantur. Kenapa tidak mau
terjemahkan saja sebagaimana bahasa yang kita kenali. Jadi itu sudah ada miss informasinya sudah miss itu. Makanya hari ini ya sudah hampir 1 tahun, dari 3M saya kan berubah jadi 5M. Dan baru kemarin Mas menjadi 6M. Nomor yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian memakai masker. 3, menjaga jarak. 4, keliru sing telu mau iku, napa balenine? Nggih. Mencuci tangan dengan sabun. Ya mesti nganggo baju mengalir pakai sabun nggih. Kemudian memakai masker. Ketiga apa? Menjaga jarak. 4, menghindari kerumunan. 5, rumah sakit yang telu iki dadi 4 temen. Ono nek saiki 6 niku kita kembangkan. Mboten pareng ngeyel. Iku sing 6 iku. Angel. Kok lali 5M niku. 5M. Apa nggih? Sing telu mau menjaga jarak niku. Sing 6 napa? Mboten bareng ngeyel. Niku boten iki mboten kok. Nggih. Nggih. Lho, nggih niku. Yang kedua, ini kula sudah berkali-kali bicara nggih. Evaluasi dengan gubernur sudah, dengan Pak Wali sudah. Ini saya sampaikan. Ini terlepas itu sebuah kesengajaan atau tidak. Seolah-olah ini ditangani dewi kali pemerintah nih. Berkali-kali saya bilang, dari penanganan itu ada otoritas-otoritas. Setidaknya di dalam penanganan COVID ini ada 3 otoritas. Otoritas kesehatan sebagai orang yang tahu bagaimana penularan dan pemutusan rantai, mata rantai itu. Kemudian otoritas kebijakan para pemangku pemerintah, pemangku wilayah yang bisa menerbitkan seperti PK. Dari PSBB diganti apa iki? PPKM itu. Wong apa maneh? Kan jelas dong nggih. Asalnya apa asalnya? Saat ini PSBB apa? Lockdown apa ya? Jadi wong desa ket biyen nang lauk daun niku lauk daun. Anjene lauk daun niku sehat pancene. Niku terus mestinya ono otoritas keagamaan. Ngoten. Real yang punya masa itu siapa? Niku lo tawarkan di pendopo kabupaten. Ansor siap, pesantren siap, keluar masuk, dan itu sudah dilakukan oleh Ansor Kota. Keluar masuk mergosono halo-halo itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Niku kan saya sendiri nggak pernah dengar ada nyun sewu kayak Babinsa, kok yang udah dulu es niku loh. Jadi pakai sepeda motor ada rekaman. Bakukan saja supaya tidak seleo macam-macam dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan PBNU sudah membuat itu dengan berbagai bahasa daerah. Datang kok jual es itu datang terus tengok-tengok di perempatan sebentar, pindah lagi sama update data hari ini. Jadi orang tunggu. Itu kan tidak pernah dilakukan. Dan sekedar tahu saja sampean, KB itu pernah tidak berhasil. Tapi ketika NU dilibatkan sebagai otoritas keagamaan,
lancar. Nggih. Saya itu fasilitator KB tingkat Jawa Timur. Ngoten. Penyuluh KB. Tapi tetap saya bilang, keluarga berencana itu keluarga yang direncanakan. Mau 9, mau 10 juga apa-apa. Direncanakan. Saya nggak boleh dibatasi, nggak boleh khosyata imlak, nggak boleh. Nek sampai seudon ning Allah. Nek aku duwe anak mana, piye carane iku seudon kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sama ini persoalan teologi nih. Takdir. Yang ini mestinya ini monggo bareng-bareng nggih. Kita jaga diri karena hari ini mestinya hari ini hari terakhir nggih. Pembatasan tadi kegiatan itu diperpanjang lagi sampai tanggal 8 Februari. Karena informasinya masih luar biasa. Ya Allah, kita hanya nyuwun kepada Allah supaya kita dan orang-orang yang kita cinta senantiasa Allah berikan kesehatan yang prima, imunnya kuat, kemudian Allah senantiasa berikan kepada kita hidayah, inayah, sehingga Allah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam mengarungi kehidupan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, fi taatillah, dan semoga Allah berikan kita rezeki yang halal yang barokah. Dengan kehalalan dan kebenaran rezeki Allah memberikan kepada kita kemudahan menunaikan ibadah dan kemudahan meninggalkan maksiat. Dan apa yang kita pinta semoga Allah senantiasa mudahkan untuk diberikan ijabah. Allah berikan kesempatan kita ziarah haramain, haji umroh, sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua putra-putri dan keturunan kita Allah pastikan menjadi aulad dan solihin, qurrata ayun imaman lil muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesembuhan kepada siapapun, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Ini beberapa saudara saya sendiri, adik saya 2 terpapar, ada paman saya dan bibi saya, sepupu saya. Semoga Allah berikan kesembuhan, syifaan yughrisakuman wala alama. Para dokter, para tenaga kesehatan yang telah berjibaku mengikhtiarkan kesembuhan siapapun orang yang terpapar, diberikan kekuatan oleh Allah, berikan ketabahan dan kesehatan yang prima. Orang tua kita semua, para guru yang telah mendahului kita semua, semoga Allah bersama keluarga yang kita cinta, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat dan surga Allah SWT. Termasuk siapapun orang yang berkontribusi langsung atau tidak langsung dalam pembangunan pondok niki, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan maghfirah, rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semua, termasuk pendirian pesantren niki. Kalau dirunut dari istikharah beberapa orang kiai, baik yang kiai hafid maupun yang tidak hafid, kiai sepuh, semua menyatakan ini baik, dan Fatihah khusus nanti semoga tanah sebelah niki, semoga sebelum Sabtu yang akan datang niki wis melu mriki, niki sekarang sedang proses nego. Jadi ada orang yang kepengin wakaf, wakaf. Nek Fatihah tok ora gelem banget. Jadi ada saudara yang kepingin mewakafkan dengan cara membeli tanah itu, dan kebetulan tanah di sini niki sudah relatif mahal, pasarannya itu antara 5 sampai 6,5.
Niki sudah artinya sudah mau melepas. Awalnya mau dibangun sendiri, tapi sudah diluluhkan hatinya, berkenan untuk dilepas. Semoga betul-betul Allah memberikan ijabah. Libina wa tausiihim hadzal ma'had. Dan semoga kita senantiasa diberi ketetapan iman sampai waktunya kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita predikat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bacaan yang lirih tapi sepenuh hati, nyuwun supados corona segera sirna. Li khamsatun udfi biha al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatima li khamsatun udfi biha harral waba al-Hatima al-Mustafa wal-Murtada وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة istajib doa'ana ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ilayhi wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.